lagi di podcast SMA Negeri 2 Gading Rejo, Suara Edukasi. Bersama saya Latifah Husnul Khotimah. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ustadz Abrar Azhar ya, yang insya Allah akan berbagi ilmu dan pengalamannya. Kita di sini akan ngobrolin tentang Ramadan. Ustadz, kita ada beberapa pertanyaan nih. Oke. Sebelumnya, Ustadz apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Ustadz. Ustadz, apa sih makna penting dari ibadah bulan puasa Ramadan? Ya, puasa itu seperti perisai ya. Jadi puasa itu nanti akan, ketika kita melaksanakan puasa dengan baik, maka puasa itu nanti akan jadi perisai yang membentengi kita sampai nanti ibadah puasa itu selesai, sehingga sepanjang tahun kita itu selalu bisa membentengi diri dari semua dosa dan maksiat. Itu. Oke. Ustadz, kan setiap katanya kalau puasa itu kita pahalanya bakal dilipat gandakan ya. Nah, apa sih amalan sunnah yang worth it gitu buat dicobain di bulan Ramadan? Bener banget Kak, jadi di bulan puasa itu ibadah wajib akan dilipat gandakan jadi 70 derajat pahalanya. Nah sedangkan yang sunnah itu dinilai dengan ganjaran amalan wajib. Nah yang sunnah itu sebenarnya banyak ya, tapi yang paling relate sepertinya kita kembali menghidupkan Al-Quran. Nah selama ini kan kita sudah sibuk banget dengan gadget ya, betul. Jadi kita kan kehidupan kita selama 11 bulan nggak lepas dari gadget. Nah jadi di bulan Ramadan ini yuk kita ambil salah satu sunnah yang paling utama, yaitu membaca Al-Quran. Dengan semakin banyak membaca, memahami, dan menerapkan isi Al-Quran, insya Allah puasa kita akan jadi luar biasa. Oke guys, berarti kita harus sering-sering baca Al-Quran di bulan puasa. Ustadz, gimana sih cara hadapin godaan yang bikin kita tuh kayak mau nyerah gitu pas puasa? Karena kan kadang ada yang kayak pengen mokel atau segala macam gitu kan ya. Apalagi siang-siang ya, siang-siang panas, teman ada ngajak yang buka tuh. Ya jadi tadi puasa itu kan perisai ya, yang akan membentengi diri kita dari segala kemaksiatan. Nah ketika ada godaan, kita kembalikan kepada Allah. Yang pertama kita istighfar dulu deh, ya Allah ini godaan. Kan segala sesuatu yang bisa kita tinggalkan karena Allah itu nanti Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi ketika ada godaan datang, yang pertama kita istighfar tuh. Kita istighfar, kita ingat kembali bahwa kita ini sedang berpuasa. Kita sedang diuji, ketika kita bisa lulus ujian, berarti kita lulus dong. Oke. Berarti gimana sih cara kita bisa maksimalin malam Lailatul Qadar? Iya. Jadi di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih dari 1000 bulan ya, luar biasa. Umur kita aja belum tentu sampai 80 tahun ya. Jadi kita satu malam yang pahalanya seperti 1000 bulan. Ya jadi salah satu tipsnya, segala sesuatu kan butuh proses ya. Nggak mungkin instan. Kita nggak mungkin tiba-tiba jadi soleh dalam satu malam. Jadi mungkin kita harus effort nih dari awal, sudah terbiasa sholat malam, terbiasa mengaji, terbiasa ikut kajian mungkin dari start awal Ramadan. Jadi nanti ketika di akhir Ramadan, pada saat malam-malam yang diprediksi Lailatul Qadar, kita tuh benar-benar udah siap nih, dalam kondisi apapun, kapanpun Lailatul Qadar, malam apapun juga, wajabannya nih. Karena kita sudah terbiasa istiqomah kan dari awal. Jadi memulai dengan baik itu jadi kunci kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kita harus melalui proses ya Ustadz? Segala sesuatu butuh proses. Kan puasa itu kita harus nahan segala, nggak cuma nahan lapar dan haus kan. Nah, gimana sih caranya biar kita itu bisa sabar dan gak gampang marah Ustadz? Iya, memang nahan sabar itu susah ya. Iya benar. Apalagi lagi berpuasa itu lemas, kadang godaan datang gitu ya. Jadi yang pertama ketika marah itu kan seperti api ya. Nah, api itu kan bisa dingin dengan air. Jadi kalau kita lagi marah itu memang disunahkan untuk berwudu. Nah, insya Allah wudhu itu nanti akan mendinginkan hati dan pikiran kita. Terus misalnya ketika kita lagi marah dalam posisi berdiri, kita itu disunahkan duduk. Kalau lagi duduk marahnya, bila perlu kita berbaring. Insya Allah itu akan menurunkan tensi kemarahan kita. Nah selain itu kita ingat bahwa pahala sabar itu kan tidak terhingga ya, tidak terhitung. Jadi ketika kita sedang diuji emosinya, kemarahannya, ketika kita bisa bersabar, maka tidak ada ganjaran sabar itu selain surga. Masya Allah. Jadi hati tenang, nanti kita masuk surga.
Sabar, kita harus sabar teman-teman. Kuncinya adalah sabar. Kuncinya adalah sabar. Gimana sih Ustadz cara kita bisa buat Ramadan tahun ini tuh jadi lebih spesial, lebih hidup gitu dari tahun sebelumnya? Iya. Yang namanya spesial itu pasti nggak beda, nggak sama dengan yang lain ya. Kalau martabak spesial biasanya ada telur, ada kejunya ya. Nah, jadi sama kayak martabak tadi, kalau kita pingin Ramadan tahun ini lebih spesial, berarti harus ada topping yang kita tambahkan. Nah, kalau selama ini mungkin Ramadan kita tuh habis cuman buat apa ya, war takjil, cari baju lebaran, apalagi ngabuburit, terus bukber aja. Mungkin tahun ini kita bisa improve tuh. Kita cari kegiatan apa yang itu kekinian, yang sesuai dengan anak muda, tapi itu juga bisa meng-charge keimanan kita. Misalnya buat kajian, buat taklim, sebelum buka bersama, bukber ke kafe, mungkin sesekali kita buat kajian yang tempatnya itu apa ya, nggak biasa gitu kan, kajian biasa di masjid tuh. Mungkin bisa jadi salah satu ide besok kita kajiannya di kafe sambil ada live musik religi gitu. Ustadznya juga ustadz yang muda. Insya Allah ketika kita memberikan sesuatu yang lebih, dan segala sesuatu itu by planning ya. Jadi dari kita masih punya waktu seminggu nih. Jadi biar Ramadan tahun ini lebih spesial, tentunya kita harus buat perencanaan, dan bila perlu bareng teman-teman dong. Nanti Ramadan ini kita mau ngapain biar Ramadannya lebih spesial. Khususnya ibadahnya ya. Iya. Jadi kita bisa main sambil ini sekalian ya Ustadz. Mainnya dapat, ibadahnya dapat. Keren. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa diterapin ya teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini aja podcast kita. Saya Latifah Husnul Khotimah selaku host. Pamit undur diri. See you. Assalamualaikum.